pengen kita nyoba interaksi sama followers kita ya walaupun belum banyak itu. Ini sebenarnya kan udah ada ya di rancangan kita tahun ini, tapi karena banyak hal dan gak inget juga, akhirnya belum terlaksana. Aku pengennya di depan itu kayak kita bikin games gitu. Aku pengen banget nyoba buat games kayak mungkin di IG. Aku kepikiran pengen deh ikut proyek lomba podcast gitu. Soalnya kan di Lioresi kan kalau konten kan kalau enggak bikin podcast ya bikin karya tulis gitu. Kalau lomba karya tulis kan udah sering. Nah, mungkin bisa deh ikut proyek apa lomba podcast gitu yang bareng-bareng kayak nanti collab gitu. Tapi adakah yang mengadakan lomba podcast? Info dong di komentar kalau ada. Kalau Tuti pribadi, proyek yang ingin dilakukan selanjutnya itu adalah literasi setiap hari. Sesuai namanya, literasi. Maka di sini Tuti menginginkan untuk setiap anggota membaca sebuah informasi tentang apapun di setiap harinya. Tema bebas, informasi juga bebas, yang nantinya kita semua mereview atau memberikan informasi dari bacaan yang kita baca. Ini hampir sama dengan proyek kita sebelumnya itu namanya Bariu, baca dan review. Namun pada saat itu pembacaan yang kami baca ini adalah sebuah novel fanfic yang kami baca lewat Wattpad ataupun baca-baca online lainnya seperti Iputnas atau mungkin Vizo Novel ataupun lainnya. Nah, Tuti menginginkan ini karena termotivasi dari seorang guru bahasa Indonesia yang saat itu menyuruh Tuti dan teman-teman kelas untuk membaca setiap hari. Nah, kami juga dikasih sebuah buku ataupun format yang nantinya diisi mengenai apa judul yang kita baca, lalu apa yang kita dapat dari bacaan tersebut. Mengingat minat baca kita kan juga sudah turun. Jadi, Tuti harap kedepannya kita bisa tingkatkan minat baca lewat literasi grup ini. Jadi, pengennya kayak apa ya, kita tiap hari tuh baca tentang bacaan apapun yang kita terima, itu lewat handphone atau lewat koran, majalah, novel atau apapun terserah. Intinya kita bisa meningkatkan literasi di tiap hari, walaupun satu hari cuma satu paragraf, kita ada bacaan gitu, ada informasi yang kita dapat. Nah, setelah kita baca, terus kita review, kita tulis di buku ataupun di handphone, pada tanggal sekian aku membaca tentang ini, informasi yang aku dapatkan adalah ini. Nah, itu tuh sambil kita secara nggak langsung menambah ilmu pengetahuan, menambah informasi, dan yang pasti sudah meningkatkan tingkat minat baca kita. Begitu. Kalau aku sih lebih baik memantapkan series L dulu ya. Barangkali kedepannya ada series E, series O, series R, dan selanjutnya sih. Tapi kayaknya ke series L dulu. Itu dimantapkan dulu, diperbaiki dulu, dan dikonsistenkan dulu. Gimana kalau kita buat konten yang isinya tips-tips untuk remaja? Misalnya, gimana sih caranya supaya jadi remaja yang gak insecure, overthinking, terus cara jadi remaja yang gak menyerah untuk mengejar cita-citanya. Ada lagi, supaya jadi remaja yang bisa berkarya, bukan cuma rebahan aja, itu harus kayak gimana, dan lain-lain. Itu kita lakuin supaya literasi ini benar-benar bermanfaat, bukan cuma untuk membernya aja, tapi untuk orang lain juga. Terus aku juga pengen kita banyakin promosi dengan cara-cara yang bisa kita diskusikan nantinya. Alasanku masih bertahan sambungan dari nomor 1 karena aku sudah menemukan imbat adikku. Aku pengen membersamai mereka, dan ya aku juga sudah merasakan bagaimana komitmen kita selama 1 tahun ini, dan aku nyaman kita bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan kemarin. Maka itu sudah sangat cukup buat aku menjadikannya sebagai alasan bertahan. Alasan masih bertahan karena yang dirasa tepat harus diperjuangkan. Juang. Tapi serius loh, di literasi
aku punya tim yang kayak keluarga dan kayak saudara gitu. Terus aku ini kayak apa ya, anak bungsu yang jaraknya jauh banget sama kakaknya. Soalnya kan kakak aku sepantara semua. Nah, aku paling jauh bedanya gitu loh. Jadi berasa apa ya, paling disayang. Jadi ya kayak ya emang ini tempat untuk bertahan, tempat yang tepat untuk bertahan ya. Jadi aku harus bertahan gitu. Alasan Tuti ya, alasannya itu karena ada teman dan mau berjuang bareng, mau melakukan project bareng dan mau mencapai tujuan yang sama. Walaupun emang jarang berkomunikasi, tapi di relasi ini tuh sebenarnya mengasihkan, bener deh. Apalagi kalau udah full online, cerita random tuh pasti akan keluar. Ya tadi yang Tuti pernah sebutin tadi, bahwa kalau sebenarnya orang di grup ini julid semua, kadang-kadang kirim stiker, kadang-kadang cerita random, ya ketemu ini, ketemu ini, ketemu itu, apalagi kalau bilangnya cogan. Wah, itu nggak menutup kemungkinan sih random semua orang ya, julid semuanya. Karena emang sebenarnya orang-orangnya tuh asik gitu loh. Kita bisa ngobrol bareng, kita bisa cerita bareng gitu kan. Nah, terus em, karena kita berasal dari latar belakang yang berbeda, berasal dari daerah yang berbeda-beda, tapi karena dibuatnya Leorasi Group ini, kita tuh bisa bersatu dengan tujuan yang sama, gitu. Bisa berbagi pengalaman serta cerita masing-masing. Jadi, alasan untuk tim bersatu ya karena ada teman-teman. Begitu. Apa alasan masih bertahan? Jawabannya simpel sih. Karena nggak ada alasan untuk nggak bertahan. Karena ya aku nyaman, aku bisa berkembang, aku bahagia ada di luar ASI. Dan orang-orangnya pun ya nggak ada yang saling menjatuhkan juga. Jadi di luar ASI itu saling berkembang. Bahkan bisa dibilang keluarga sih. Tapi keluarga online bisa nggak sih? Alasan aku masih bertahan di Leorasi Group sebenarnya pernah terlintas pengen keluar karena takut gak bisa bagi waktu untuk kerjain kegiatan di real life sama online. Tapi mikir lagi, sayang banget kalau keluar karena udah berjalan sejauh ini. Dan ternyata emang itu hanya ketakutan sesaat. Buktinya sampai sekarang masih bertahan dan bisa. Alasan bertahan pun karena Leorasi membantu aku buat berkembang. Dari awalnya yang gak tahu ini jadi tahu, yang gak bisa ini jadi bisa. Terus teman-teman yang juga enak buat diajak kerja sama. Hal yang paling membuat yakin dengan Leorasi ke depannya adalah komitmen kita buat bersama. Ya, semoga ini selalu bertahan ya. Karena awal pembentukan Leorasi itu adalah kebersamaan kita kenal, terus kita dekat dan akhirnya memutuskan untuk terus bersama. Itu adalah hal yang membuatku yakin buat Leorasi. Kalau perkara konsistensi, aku yakin ke depan pasti bakal fluktuatif dengan kesibukan kita di real life. Maka aku akan memaklumi kalau konsistensi kita mungkin berkurang, tapi semoga jangan. Aku harap justru konsistensi kita meningkat. Tapi yang utamanya itu komitmen. Dengan kita terus menjaga komitmen buat terus bersama, itu yang paling membuat yakin. Aku sih yakin karena di Leorasi isinya kan 5 orang hebat yang sama-sama mandiri, sama-sama berkomitmen mendirikan komunitas, dan bertanggung jawab atas perannya masing-masing. Terus kan lagi pula kami kan udah berjalan 1 tahun. Dan 1 tahun itu bisa dibilang cukup lama kan untuk mempelajari sesuatu, mempelajari karakter orang lain. Dan karena udah berjalan bareng 1 tahun, untuk berjalan bareng di tahun-tahun berikutnya, kayaknya juga kan sesuatu yang perlu dipermasalahkan karena udah berjalan 1 tahun nih. Ya udah, kedepannya kan juga bakal baik-baik aja ya. Semoga, tapi yakin sih, yakin. Yang membuat yakin dengan Leorasi ke depannya, konsisten. Walaupun kita sering ngaret dan keterlambatan dalam mengumpulkan sesuatu, baik itu mengumpulkan sebuah karya ataupun mengumpulkan sebuah tugas dalam kegiatan, tapi kita semua tuh konsisten untuk melakukan tugas tersebut.
Hukuman tetap jalan, setiap bulannya tetap ada project. Walaupun kita belum banyak dipandang orang, nggak masalah, perhan aja, asal pasti tujuan kita mau dibawa kemana. Karena apa ya, Tuti yakin sih sama literasi ini karena walaupun tadi kita ngaret, tapi tetap jalan gitu, tugasnya tetap kumpul dan tetap konsisten, nggak ada yang batal. Oke, kita batal aja deh, kita enggak. Walaupun tadi kasarannya tuh jalannya masih merengkak, tapi tetap jalan gitu, tetap pasti bakal sampai. Nah itu tadi konsistennya, tetap mau melakukan kegiatan ataupun menghasilkan suatu karya di setiap bulannya, walaupun tadi dengan caranya ya kita tadi masih merangkak, namanya pemula ya, nggak bisa harus cepet-cepet, jadinya perlahan, tapi tadi konsistennya. Kayak orang-orangnya sih, meskipun nggak pernah bertemu, tapi kekompakannya itu luar biasa. Saling mengingatkan, ya gitulah, sulit untuk diungkapkan. Hal yang membuat aku yakin dengan Leorasi ke depannya, yaitu yakin karena teman-teman yang mau diajak berjuang, walaupun sampai saat ini Leorasi belum dikenal banyak orang. Tapi kalau kita mau berikhtiar, dengan izin Allah, semua harapan bisa jadi kenyataan. Yang paling aku rasakan berubah dari Wari sebelum menjadi member Literasi Group dan Wari setelah member Literasi Group adalah bahkan pengalaman ngobrol yang asik. Akhirnya jiwa sosial aku terbangun. Aku mulai asik bersosialisasi, aku mulai asik saling cerita, saling curhat, diskusi, sampai saling bercanda. Dan itu yang paling berubah di setahun ini. Individualis aku berhilang. Terus juga keteraturan aku mulai terbangun. Kalau asalnya aku kan memang fleksibel banget gitu. Jadi melakukan sesuatu tuh berdasarkan mood aja. Tapi dengan adanya Literasi, dengan kita yang selalu membuat deadline, maka aku juga terbangun untuk mengatur jadwal, untuk bisa manage waktu, dan itu yang berubah dari aku. Dulu sebelum masuk Literasi, aku tuh nggak pro di rekaman suara, selalu belibet. Bahkan ngomong pun kak nggak ada jedanya dan nyambung-nyambung gitu loh. Tapi gara-gara banyak podcast di Literasi, aku lama-lama terbiasa rekam suara. Dan intonasi suaraku juga lebih baik meski masih kayak kereta api dan ya emang kadang belibet, terus bingung juga mau ngomong apa. Selain itu, aku juga yang tadinya nggak pernah ngonten, jadi terbiasa ngonten, ngedit, dan kerja dalam tim. Tadinya juga aku bukan orang yang percaya diri sama suaraku. Aku selalu menganggap suaraku tuh jelek, nggak enak didengerin. Tapi ya lama-lama buat konten ya udah sih percaya diri aja. Lagian juga selagi aku bicara yang baik-baik, bukankah tapi enak untuk didengar gitu kan. Yang jelas itu Tuti bakal menjadi produktif dan berusaha untuk disiplin serta menghindar dari keterlambatan kumpul project. Kenapa bisa gitu? Iya gini loh, kita di grup itu insya Allah setiap bulannya ada kegiatan ataupun ada menghasilkan suatu karya lah gitu kan. Nah dengan adanya itu kita tuh berasa kayak jadi produktif gitu. Wah aku tiap bulan aku bikin cerpen, terus bulan depannya aku bikin cermin, bulan depannya lagi aku bikin cergam. Kayak kita berasa produktif banget, yang kalau misalkan kita dari diri sendiri tuh belum tentu tiap bulannya mau nulis. Nah dengan adanya grup ini yang emang kita berusaha untuk melakukan kegiatan tiap bulan, itu kayak kita terpacu, wah aku berasa produktif banget nih gitu kan. Lumayan buat ngelis-ngelis hasil karya cerpen kita sendiri udah berapa, kalau dihitung wah udah banyak nih karya tulis yang udah aku buat ternyata gitu kan. Dan disiplin ini aku lihat gini, karena kan kita menentukan deadline, oh oke bulan ini kita ngelakuin kegiatan ini, deadline-nya sampai tanggal sekian. Nah dengan itu kita terpacu, oh aku harus sebelum tanggal sekian aku harus bisa selesai nih, jangan sampai lewat tanggal. Aku mau dong sama member lain kalau aku ngumpul telat, apalagi kalau misalkan aku dapat hukuman lebih dari 2 kali. Nah jadi kita kayak terpacu buat disiplin dan kalau bisa jangan sampai lambat deh ngumpulnya gitu. Jadi ya kalau Tuti ngerasa sih gitu ya, merasa produktif dan ngerasa kayak wah aku berasa disiplin banget ini gitu. Banyak sih kepedean
dengan suaraku. Terus skill editingku juga berubah. Kemalasan yang ada di dalam diriku juga berubah. Dan skill kepenulisan. Sharing-sharingnya itu membuat setiap member itu saling membangun. Banyak hal yang berubah. Dari yang gak tahu suatu hal jadi tahu, yang gak bisa suatu hal jadi bisa, terus mulai berkurang bilang gak bisa sebelum mencoba, dan berganti menjadi kamu bisa kalau mau berusaha. Lalu jadi bisa ngatur waktu supaya semua hal bisa dijalankan, dan perlahan ngerti kalau mendirikan organisasi atau grup itu kayak gimana. Mungkin masih no lab, masih individualis, masih jadi orang yang belum teratur, dan sangat mencintai kesendirian. Tapi dengan menjadi berwarsi, aku berubah, aku mencoba banyak hal baru, dan ya itu adalah hal yang paling aku syukuri bisa menjadi bagian dari keluarga Leorasi Group. Terima kasih semua. Jika aku tidak menjadi member Leorasi, maka aku, ya seperti sebelumnya, ngomongku masih bakal belibet, dan aku gak bakal pede ngonten, aku gak akan tahu rasanya ngonten bareng temen itu gimana, ikut lomba bareng temen itu gimana, dan aku bakal selalu percaya ya kalau suaraku itu bukan sesuatu yang enak untuk didengar gitu. Dan aku juga gak bakal nemu tempat yang tepat untuk aku berkembang, gak bakal ngerasain rasanya jadi si bungsu gitu kan. Ya intinya kayaknya hidupku bakal lumayan banyak berubah deh kalau gak masuk Leorasi. Jika tidak menjadi member Leorasi, maka Tuti nggak akan bisa ngobrol bareng teman-teman. Nggak akan tahu rasanya berjuang bareng dengan tujuan yang sama tuh kayak gimana. Nggak akan tahu gimana menyatukan pendapat-pendapat yang ada, dan nggak akan tahu rasanya berteman dekat secara online itu seperti apa. Jika aku tidak menjadi member Leorasi, mungkin aku gak seperti saat ini. Aku tidak percaya diri, aku tidak berani masuk ke dunia YouTube, dan mungkin juga gak berani record kayak sekarang. Jika ditanya kalau aku gak jadi member Leorasi, maka aku jadi apa? Aku gak tahu. Mungkin sih fokus ke real life atau terus berkarya sendirian. Mengingat kata Leora yang berarti cahaya dan Leo yang berarti singa, aku rasa aku sudah cukup bisa merasakan makna dari kedua kata itu dalam kehidupan aku setahun ini. Dengan Leorasi, aku berusaha membangun cahaya aku sendiri. Aku sudah belajar untuk men-share apa yang aku tahu, apa yang aku rasakan, dan aku berharap itu bisa mendatangkan manfaat untuk yang lainnya. Dan dengan makna singa, aku sudah memunculkan keberanian untuk melakukan proses pembangunan cahaya itu. Menurutku sudah, karena kami berlima melalui semua karya yang kami buat dengan keberanian, berusaha untuk menebar benih-benih kebaikan yang tersirat dari karya yang kami ciptakan. Sudah, karena kita sudah berani untuk menghasilkan karya dengan berbagai macam, bahkan telah berani mempublikasikannya di media sosial. Iya, karena makna Leorasi itu kan kita ambil dari kata Leo, singa yang artinya berani. Leora, singa perempuan, yang artinya kita berani mempublikasikan karya, berani menghasilkan suatu karya, berani untuk berkomitmen, berani untuk konsisten, berani untuk bertanggung jawab, berani untuk menyelesaikan tugasnya masing-masing. Dan Tuti rasa kita sudah memaknai itu sendiri, karena masing-masing kita walaupun dengan keterhambatan dan keterlambatan yang ada, tapi kita tetap berani untuk bertanggung jawab. Itu aja sih. Singa dan cahaya ya. Jawabannya sudah. Karena aku berani, aku percaya diri. Aku berani melangkah,
aku berani melawan kemalasan, aku berani melawan ketakutanku. Terima kasih, Leorasi. Semenjak gabung di Leorasi, udah banyak manfaat yang aku rasakan. Terus, untuk keberanian, mungkin masih perlahan, karena terkadang aku masih merasa gak percaya diri dengan kepribadian yang mungkin teman-teman tahu. Pesan dan harapan dari aku untuk Leorasi Group di ENIP 1 tahun ini, pokoknya semangat terus dan berkarya, berbagi ilmu, dan berjalan menuju harapan yang kita inginkan. Semoga harapan itu gak cuma jadi angan, tapi juga jadi kenyataan. Pokoknya happy anniversary buat Leorasi Group. Selamat Milan Leorasi yang ke-1 tahun. Barakallah fi umrik Leorasi Group. Happy birthday Leorasi. Sugeng ambal warso Leorasi Group. Wilujeng milang kala Leorasi Group. Selamat ulang tahun. Semoga berkah selalu.